Saya dulu sering mengatakan, kalau ingin baca kisah siapa wali Allah, mana orang karamah, mana orang yang Allah berikan hal-hal yang luar biasa, lihatlah kisah para sahabat. Ini cuplikan. Tak ceruh cerita beruh-beruh putuh, nampak sumber kadang. Yang orangnya belum tentu bagaimana kejelasan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitulah Allah berikan bagi hamba-hamba yang betul-betul bertakwa dan beriman kepadanya. Kemudian beliau ini orang yang telah berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak kelebihan-kelebihan dan keutamaan beliau. Di samping beliau orang yang punya ilmu yang banyak. Beliau telah meriwayatkan hadis yang banyak di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya juga banyak. Sehingga para sahabat yang lain pun dan para tabi'in banyak merawikan hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Di antara keistimewaan dalam sejarah hidup beliau orang dikenal senantiasa berpuasa. Banyak berpuasa sunat. Senantiasa berpuasa. Ini ciri di antara ciri sahabat. Sahabat ini beda-beda apa? Ada yang keutamaannya terlihat dari banyak salat ini, ada yang banyak puasanya. Beliau sering berpuasa, orang senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mengatakan, kalau siang hari itu ada nampak asap di dapur di rumahnya Abu Umamah, itu menunjukkan ada tamu yang sedang dia jamu. Begitulah terkenalnya beliau orang sering berpuasa. Hadirin yang saya muliakan, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an disebutkan beliau sahabat Nabi yang terakhir meninggal di negeri Syam, di Hims. Hims ini, kalau tidak salah sekarang itu letaknya di negeri Suriah. Ya. Jadi sahabat Nabi yang terakhir meninggal di negeri Syam itu Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Bayangkan, meninggal tidak di negerinya, bukan di Madinah, akan tapi di Syam. Begitulah sahabat Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka punya tanggung jawab dalam menyebarkan Islam. Ya. Mudah-mudahan kisah kita sampaikan ini sekelumit saja, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Hadirin yang saya muliakan, hadis yang sedang kita bicarakan ini di antaranya adalah dari sejumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwasanya Abu Umamah mengatakan, ketika beliau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji wada', yaitu di haji perpisahan, waktu itu beliau umurnya 30 tahun. 30 tahun. Saya mau tanya dulu, bagi yang sudah umur 30 tahun atau kita sudah umur 30 tahun lebih, kira-kira berapa pesan Nabi yang pernah kita ingat dan kita sampaikan ke orang lain? Nah, ini pertanyaan. Atau yang muda-muda sekarang bangga-bangga, anak muda, milenial. Apa dia milenial? Oh, Allah alam. Milenial, tapi mental ada menium. Ini berapa pesan Nabimu yang telah kau ingat, yang telah kau hafal, yang telah kau amalkan, yang telah engkau sampaikan kepada orang? Ya. Bagaimana? Ya, bagaimana? Ya mesti. Kalau belum, kira-kira berapa kali kita pernah bertanya dan berguru mencari apa kira-kira amalan yang bisa menutupi segala kekurangan sebelumnya yang telah umur telah terlewati? Ya, mudah-mudahan di sisa umur yang Allah berikan kepada kita itu bisa mengampuni dosa-dosa kesalahan kita sebelumnya. Apa kira-kira amalan yang paling utama? Maka kita perhatikan sahabat Nabi itu ketika datang kepada Nabi, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan aku sebuah amalan. Berikan aku sebuah amalan. Apa pesanmu Nabi kepadaku? Dan sebagainya.
Mereka fokus. Sehingga karena mereka tahu agama ini begitu luas, pesan agama ini begitu banyak, ya ini mesti. Kira-kira mana amalan yang kontinu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa saja yang kira-kira hari ini sudah melekat di sejumlah pesan Nabi dalam hidup kita? Mesti jadi pertanyaan. Allahu Akbar. Ya. Subhanallah. Kalau tadi Abu Umamah radhiyallahu an, beliau sering berpuasa karena Nabi pernah mengatakan kepada beliau, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun berpesan kepada beliau. Di antaranya apa? Kata Rasul kepada beliau, "Alaika bis-shiyam." Alaika bis-shiyam. Fa innahu la mithla lah. Rasul pesan kepada Abu Umamah agar berpuasa karena tidak ada yang sebanding yang sama dengan puasa. Berpuasalah. Maka beliau pun banyak berpuasa. Ya. Banyak berpuasa. Itu Abu Umamah. Maka Abu Umamah, istrinya dan khadimnya, pembantu pelayan beliau, itu orang yang selalu berpuasa. Artinya banyak berpuasa sunat. Ada sahabat yang juga enggak kuat berpuasa sunat, banyak ada, tapi banyak lain. Banyak baca Quran. Karena beliau bilang kalau aku puasa enggak sanggup lakukan amal yang lain. Nah, sekarang kita enggak puasa, kira-kira apa amal lain yang bisa menggantikan puasa itu? Enggak harus berpuasa kalau enggak mampu. Hadirin yang saya muliakan, maka di sini kita lihat semangat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika mereka mengenal Islam, mereka tahu apa kira-kira tujuan aku berislam itu apa. Apakah Islam itu kita sampai kepada aku hanya untuk diriku sehingga aku biarkan yang lainnya tidak tahu? Atau sebaliknya bahkan untuk diri kita saja kita malu kadang berislam, Pak. Hari ini tingkatnya begitu. Orang untuk dirinya aja malu berislam. Malu menampakkan Islam. Jangan lagi menyampaikan ke orang lain, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Untuk dirinya yang menampakkan profil seorang Muslim, kadang enggak pede. Ini kan sudah jauh kali. Allah Akbar. Saya teringat di Madinah dulu. Ketika saya di sana, di tahun 2000-an sampai tahun 2007, saya perhatikan, Masya Allah, ada seorang kakek. Mungkin kalau bapak ada umrah di tahun-tahun tersebut, termasuk haji, mungkin pernah jumpa bapak itu. Seorang kakek, orang Arab. Beliau masuk ke masjid itu, selalu sudah beliau cetak itu banyak. Tiap hari beliau bagikan sejumlah zikir dan doa atau pesan hadis Nabi SAW untuk selebaran. Kalau dibuka paling ada 2 halaman begitu. Kadang 1 halaman. Saya sampai sekarang saya simpan. Beliau datang. Ya. Modalnya itu beliau sampaikan, Assalamualaikum. Azkar Nabi SAW. Ini beliau ini amalkan. Beliau sampaikan. Ini petunjuk Nabi SAW. Ini zikir Nabi SAW. Beliau bagikan gratis. Orang dah tua, ada pakai tongkat. Saya melihat, ya Allah, ini orang sudah tua masih semangat. Ya. Suatu ketika saya itu sampai sekarang nggak bisa melupakannya. Ketika beliau ada melihat seseorang meletakkan mushaf di bawah, bukan di bawah lantai bahkan, di bawah di atasnya ada kitab. Maka beliau menasihati semua. Tidak boleh seperti ini. Belum nasihati semua. Subhanallah. Hidupnya dengan begitu terus. Hari-hari kita perhatikan begitu terus. Subhanallah. Luar biasa. Jadi, saya ingin gambarkan bagaimana model di antara potret mengikuti sahabat. Apa di antara potret Abu Umamah Al-Bahili yang terpatri dalam kita hari ini?
Kalau bicara ikut sahabat, semua orang bisa bicara. Kita ikut sahabat Nabi SAW. Kira-kira apa di antara sejumlah banyak sahabat Nabi? Apa kira-kira ada di antara amalan kebiasaan mereka yang melekat pada kita? Ya, mesti ada. Mesti ada. Ya ini enggak mesti sama, karena sahabat pun ada beda-beda. Maka dengan perbedaan mereka saling melengkapi. Maksudnya ada sahabat yang terkenal dengan ibadah ini, ada sahabat yang terkenal dengan amalan ini, ada sahabat. Ya. Bayangkan kalau itu ada dalam sebuah kelompok kaum muslimin kita, Masjid Baitur Rahman misalnya, masing-masing punya kelebihan dan keutamaan sahabat-sahabat. Subhanallah. Baik. Hadirin saya muliakan, ya, maka sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, silakan dibaca. Saya hanya memancing dan menyampaikan sedikit di antara biografi beliau. Silakan baca kisah sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Banyak kisah-kisah beliau. Dan di antara contoh orang ketika ada masalah, menyelesaikan masalahnya tak lepas pada petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya. Maka pesan dari hadis yang beliau dengar dari Nabi SAW ketika Haji Wada', ya ini merupakan pesan-pesan Nabi ketika sebelum akan meninggal dunia. Yang pertama adalah pesan takwa, kemudian pesan salat 5 waktu, kemudian pesan berpuasa di bulan Ramadan, kemudian pesan Nabi SAW untuk membayar zakat harta kita. Jelas bahasanya di sini, zakat harta kalian. Ya, wa'addu zakata amwalikum, zakat harta kalian. Kemudian yang terakhir, mentaati orang-orang yang memegang urusan kalian, umara'akum, pemerintah kalian, pemimpin kalian. Penjelasannya ini panjang satu persatu. Yang pertama kita ingin sampaikan bahwasanya ada kalanya khutbah itu disampaikan dalam kondisi momen tertentu yang dilihat mesti disampaikan. Artinya tidak mesti ditunggu khutbah Jumat atau khutbah hari raya. Buktinya Nabi SAW ketika Haji Wada' itu menyampaikan beberapa kali ceramah beliau. Beberapa khutbah beliau. Jadi hal tertentu untuk masjid disampaikan. Nyopah tengah duduk mendulung sampaikan. Ya. Subhanallah. Ini tidak mesti tunggu nanti Pahara Jumaat. Pahara Jumaat kena khutbah dua pula arayan. Malah ketentu nak pegah nak. Maka ada kali kita lihat momen tertentu sampaikan. Di antaranya ketika orang berkumpul banyak, sampaikan. Walaupun tidak banyak-banyak. Singkat, padat. Ya. Biar tidak nampak ceramah panjang-panjang. Tidak sesuai dengan keadaan. Kemudian, Nabi SAW ketika menyampaikan pesan ketika khutbah wada' itu, pesan yang beliau sampaikan adalah semua berkaitan dengan, kalau kita perhatikan ini rukun-rukun Islam. Ya kan? Maka di sini memberikan makna hendaknya umat ini istiqamah di atas Islam yang telah beliau sampaikan. Istiqamah di atas agama yang telah Rasulullah SAW sampaikan, dan agama itu telah sempurna. Islam itu telah sempurna. Jadi kana orang tak boleh pegah ana sempurna. Memang le tak boleh. Ini syubhat akhir zaman, Pak. Tajam sekali. Kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW, muncul orang-orang demikian, satu persatu. Ini menunjukkan apa yang Nabi sampaikan itu benar. Ya. Tapi kita sangat yakin barang siapa yang mencari ridha manusia, dalam waktu yang sama dia mendapatkan murka Allah, maka ketahuilah manusia itu akan murka juga kepada dia, sebagaimana Allah murka. Mencari hanya sedikit daripada keuntungan dunia. Apa di antara makna keuntungan dunia? Pujian sekelompok orang. Macam
Dalam ilmu periwayatan hadis kita dapatkan ada orang yang memalsukan hadis, buat hadis palsu dan menyebarkan hadis palsu hanya untuk memenuhi keinginan penguasa. Silakan baca sejarah bagaimana terjadinya hadis palsu. Di antaranya ada unsur politik untuk memuaskan keinginan orang tertentu. Hadirin yang saya muliakan, maka kita lihat ya, agama telah sempurna dan Nabi SAW menyampaikan kepada umatnya di Haji Wada' tersebut agar mereka konsisten di atas itu semua. Pertama, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di antara pesan Nabi di Haji Wada'. Saya pernah katakan singgung sebelumnya bahwasanya ketika Haji Wada' itu ada Nabi khutbah di hari Arafah, ada khutbah di hari Nahar. Ada. Jadi bukan hanya di Arafah saja. Ada juga di hari Nahar. Di Nahar hari apa? Hari raya, hari penyembelihan. Ya, haji. Di situ Nabi memberikan mau'izah, mengingatkan mereka akan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para ulama juga memberikan pelajaran penting kepada kita. Ini menunjukkan hendaknya bagi pimpinan atau bagi ketua haji, ketua rombongan atau membawa jemaah haji itu memberikan khutbah, memberikan mau'izah, memberikan tazkirah kepada jemaah haji sebagaimana Nabi SAW telah memberikan khutbah kepada jemaah haji, pada sahabat-sahabatnya. Nyan tugas kan di Arafah pitibuk pa Jawa Limo, Urau Mina pitibuk pa Jawa Limo. Ingatkan orang dengan agama. Kenapa ini penting, Pak? Rupanya fenomena kita lihat di ketika haji orang kita. Di antara jamaah haji ada yang kadang mereka mengabaikan salat. Ada apa? Ada. Saya yakin semua jamaah yang pernah haji akan mengatakan ya. Ada, walaupun enggak semua, ada. Mengabaikan salat. Padahal Nabi ketika Haji Wada' mengatakan apa? Sallu khamsakum. Salatlah ke 5 waktu. InsyaAllah ke depan kita sampaikan lanjutan pembahasannya. Mudah-mudahan ya, pesan yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa tumbuh di hati kita masing-masing dan dalam amalan kita sehari-hari. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.